Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, mudah-mudahan diberikan kelancaran bagi Anda yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Senang sekali hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program yang akan membahas isu-isu terkini di tengah masyarakat bersama dengan tokoh inspiratif tanah air. Tentunya semuanya akan kita bahas dalam program Bincang Spesial. Dan spesial pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Ini ditemani oleh tadi tokoh inspiratif anak muda, ini sukses, idaman mertua tentunya. Kita hadirkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bang Akbar Himawan Bukhari. Assalamualaikum. Halo, Bang Akbar. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, Selamat datang di Sinpo TV. Terima kasih. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Masih full ya Bang? Harus full dong. Oke. Ini pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan Bang Akbar, seperti yang saya katakan tadi, sukses, masih muda, dengan kalau orang melihatnya ini semuanya pengen jadi kayak Bang Akbar nih. Tapi kita belum tahu nih bagaimana cerita di balik kesuksesan Bang Akbar. Bang boleh ceritain nggak Bang dengan pemirsa Sinpo TV bagaimana awal dulu Bang Akbar merintis usaha, meskipun kita tahu darah pengusaha ini memang sudah mengalir di tubuh Bang Akbar nih. Bang Akbar boleh diceritakan Bang? Iya. Alhamdulillah saya lahir itu di keluarga yang memang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha. Memang dari zaman kakek. Kakek ini usaha keluarga ini rintisan dari kakek. Jadi kakek saya buat rintisan usaha otobis, dilanjutkan oleh bapak. Pas usia saya 10 tahun, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal kecelakaan pesawat. Akhirnya saya dibesarkan ibu sama, karena ini usaha keluarga jadi ada abangnya bapak sebagai mentor saya lah, karena saya masih kecil, masih usia 10 tahun. SMA usia 16 saya masuk ke perusahaan. Tapi belum masuk ke manajemen, masih masuk ke teknis, ke operasional. Disuruh adaptif oleh keadaan, oleh keluarga dengan usaha keluarga. Itu SMA, saya masuk ke bagian operasional. Selesai SMA, saya masuk ke manajemen. Nah, di situ banyak suka dan dukanya. Jadi kan ini kan walaupun secara ekosistem dan atmosfer dunia usahanya saya emang dari kecil lahir dan besar di situ, tapi pada saat saya masuk menjalankan usaha itu banyak suka dan dukanya. Apalagi di zaman itu, karena kita dulu trayeknya bis ini Medan Aceh concernnya, walaupun di tahun 2002-2003 masuk ke Jawa, tapi di situ pada saat kritisnya darurat operasi militer kalau ingat di Aceh. Jadi banyak tantangan, banyak up and down, banyak naik turun di dalam menjalankan aktivitas usaha. Gitu. Nih, satu hal yang bisa saya ambil tadi, benar. Jadi kalau kita bisa melihat ini memang kalau kita melihat Bang Akbar kan sukses, tapi kalau kita melihat kembali di belakang ternyata memang banyak sekali yang sudah dilalui. Mohon maaf tadi kehilangan orang tua di usia 10 tahun. Ya. Kemudian meskipun memang sudah ada usaha tapi tidak ujuk-ujuk berada di taraf manajemen dan lain sebagainya, tapi harus memulai dari awal. Ya. Kalau berbicara terkait HIPMI, Bang, awal mula Abang tertarik untuk masuk ke HIPMI ini seperti apa, Bang? Boleh diceritakan, Bang? Jadi waktu itu tahun 2008. 2008 saya udah mulai diversifikasi bisnis untuk pribadi ya. Jadi saya pengen buat usaha sendiri, pengen keluar dari bisnis keluarga, pengen buat usaha sendiri. Saya bikin usaha sendiri bersama ada beberapa teman main, teman sekolah, teman main. Bikin perusahaan. Baru memang kita kan mempunyai keterbatasan jaringan. Akhirnya kita mikir sama teman main, sama teman sekolah, kita harus buat masuk ke dalam sebuah komunitas supaya memanfaatkan jejaring yang ada. Akhirnya kami coba cari-cari kira-kira komunitas apa ya dunia yang bisa mensupport, membantu networking di dunia usaha. Nah, barulah kenal nama organisasi yang namanya HIPMI. Memang dari dulu sih udah tahu HIPMI. Cuman kan kita waktu itu belum mengenal, karena keluarga saya banyak anak-anak HIPMI itu kan yang dari bapaknya HIPMI, dari kakeknya, ada yang dari omnya HIPMI gitu kan.
karena keluarga saya memang nggak kenal tuh namanya organisasi pengusaha profesi gitu. Jadi saya sama teman saya, ya udah kita coba daftar aja ke HIPMI gitu. Jadi tahun 2008 itu saya sama teman saya ada 3 orang, kita daftar tuh sebagai anggota biasa ke BPC HIPMI Kota Medan cabang. Ya alhamdulillah diterima dengan baik. Tahun 2008 itu juga masuk ke dalam kepengurusan di HIPMI Kota Medan. Nah disitulah terbuka tuh networking, jejaring, beberapa akses terbuka lah pada saat kita masuk ke dalam organisasi HIPMI. Gitu. Nah di situ kita sama teman-teman kita merasakan manfaat organisasi. Wah, kenapa nggak dari dulu kita masuk sini? Kan lebih memudahkan kita dalam membuka akses pasar, membuka kita dalam akses beberapa hal lah, perizinan, permodalan, gitu kan bisa dapat dari organisasi ini. Gitu. Artinya banyak yang manfaat yang dirasakan oleh Bang Akbar ketika bergabung dengan HIPMI ini. Banyak sekali. Boleh disebutkan Bang terkait apa tadi akses permodalan itu dibantu atau memang ada program dari HIPMI untuk membantu hal tersebut Bang? Ini yang cerita saya dulu masuk ya. Cerita saya dulu masuk tahun 2008. Jadi kita waktu daftar ke HIPMI Kota Medan masuk dimasukin sebagai pengurus. Pengurusnya masih kompartemen apa departemen saya lupa lah, pengurus paling bawah-bawah. Nah baru saya sama teman saya ini bikin bisnis baru kan, kita diversifikasi, saya bisnis transportasi, dia waktu itu bisnis perkebunan, kita bikin bisnis baru, bisnis properti. Karena memang waktu itu lagi marak-maraknya properti lah, bangun perumahan, bangun hotel, bangun mall gitu kan. Jadi kita buat perumahan yang klaster menengah lah, klaster menengah. Nah bisnis awal kita ini kan bisnis keluarga ini kan satu dia bisnisnya perkebunan, saya bisnisnya otobis. Jadi nggak relate sebenarnya sama bisnis properti. Akhirnya kita minta pembiayaan ke bank, ini agak sulit. Karena yang di streaming itu kan di streaming keuangannya bisnis saya dan bisnisnya dia. Akhirnya pas kita masuk HIPMI kita tawarin nih proposal kepada senior. Ada senior kita di HIPMI Medan, kita bilang, Bang kita ada proposal bisnis nih seperti ini. Pada saat kita masuk ke bank minta pinjaman, nggak bankable lah, perusahaan ini perusahaan baru walaupun kita berdua join, kita punya latar belakang bisnis masing-masing, tapi menurut bank ini belum bankable untuk dibiayai. Jadi bagaimana kalau kita kerjasama? Oh bagus nih, visible gitu kan, senior. Ya udah, bagaimana pembagian keuntungannya? Ya kita buat proposal, kita buat sharing profit. Jadi akhirnya senior yang modalin awal, bisnisnya jalan, perumahan pertama ini jalan running. Akhirnya sampai dia bankable bisa dibiayai bank. Nah inilah manfaat-manfaat awal nih yang kita dapat. Di bridgingin dulu walaupun kita kasih sharing profit sama senior kita di HIPMI. Habis itu baru bank masuk, baru bisnisnya settle. Sampai sekarang alhamdulillah udah IPO perusahaannya. Nah itu yang kemudahan-kemudahan awal. Setelah itu, setelah saya berorganisasi akhirnya suka tuh. Memang kan ini kan namanya organisasi himpunan, organisasi profesi, kan kaitannya nggak lepas dari politik kan, gitu kan. Jadi ya memang dari sisi pemilihan ketua aja itu udah masuk ke ranah politik karena kan kita kan demokratis kan. Kalau pemilihan di cabang itu BPC itu one man one vote, seluruh anggota milih ketua. Kalau di provinsi itu one man one delegate. Berarti ada perwakilan dari kabupaten kota milih ketua. Nah, saya nggak pernah maju di kota. Saya majunya akhirnya karena udah berproses, sudah memang menjiwai HIPMI. Saya maju di provinsi, ketua umum HIPMI Sumatera Utara. Pada saat saya maju itu kan memang udah prosesnya memang proses regenerasi organisasi, proses politiknya kencang lah gitu. Dan kita sangat mencintai organisasi ini karena merasa memiliki, akhirnya kita memang all out maju. Akhirnya jadi ketua umum tahun 2014, ketua umum HIPMI Sumatera Utara. Nah di situ makin terbuka lagi tuh akses terbuka, akses dengan pemerintah terutama karena kita mitra kan, mitra dengan pemerintah di Sumatera Utara. Baru membina teman-teman kabupaten kota di Sumatera Utara agak kompleks ya, 33 kabupaten kota memang harus dibina sama kayak di nasional kan 34 waktu saya, sekarang 38. Memang agak kompleks yang memang akhirnya membuat kita belajar
belajar, menjalankan organisasi, menjalankan bisnis, bisa bermanfaat juga bagi teman-teman pengusaha yang ada di daerah. Karena memang permasalahan di daerah ini, apalagi 3 kabupaten kota ini kan kompleks bermacam-macam yang memang harus kita hadapi dan kita harus menjadi problem solve. Ya kan? Seorang leaders harus menjadi problem solving bagi teman-teman yang kita representasikan. Artinya kan kita sebagai Ketua Umum HIPMI Sumatera Utara itu merepresentasikan teman-teman 33 kabupaten kota. Artinya memang harapan itu memang harus kita jawab. Nah, akhirnya karena memang proses politik yang saya lewati di HIPMI ini matang, ya menurut saya banyak pembelajaran mengantarkan saya waktu itu jadi anggota DPRD di provinsi. Ya udah, ini sebagian dari kecebur politik lah kira-kira gitu. Jadi awalnya memang mau masuk HIPMI ini dalam rangka untuk bisa membuka akses bisnis, tapi karena mengikuti proses politiknya akhirnya terjebak dalam politik praktis kira-kira gitu. Sambil menjelang minum air, ya. Pengusaha sekaligus politikus. Bang, kalau tadi kan dari Ketua HIPMI Sumatera Utara kemudian sekarang menjadi Ketua Umum HIPMI Pusat. Ini apa Bang motivasinya kemudian mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HIPMI Pusat, Bang? Karena bersaing dengan provinsi seluruh Indonesia tentunya waktu itu. Ya, saya memang semangatnya memang dilandaskan dengan pengalaman saya menjadi Ketua Umum HIPMI Sumatera Utara. Tadi saya sampaikan, tahun 2008 itu saya nggak kenal sama ekosistem ataupun dunia HIPMI. Cuman karena landasan, ingin membuka akses, ingin nambah teman, ingin membuka networking, akhirnya saya masuk HIPMI, suka dan cinta sama organisasi ini, maju menjadi Ketua Umum HIPMI Sumatera Utara. Nah, di situ saya mendapatkan seluruh akses, baik akses networking, akses politik, pada saat saya menjadi Ketua Umum HIPMI Sumatera. Bahkan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara waktu itu. Kalau bukan karena HIPMI nggak mungkin. Nggak ada ceritanya, keluarga saya nggak ada yang politisi. Dari mulai bapak mau ditarik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, nggak ada. Itu murni memang betul-betul karena pergaulan saya, pertemanan saya di HIPMI. Nah, pada saat Munas kemarin, saya dihadapkan dengan pilihan bahwa semuanya kader-kader terbaik yang harus mewakafkan diri. Jadi memang pada saat saya tarik ke belakang, saya bisa seperti ini, bisa seperti sampai saat sebelum menjadi calon ketua umum, itu semuanya karena HIPMI. Jadi akses yang terbuka, bisnis pun bisa berkembang tumbuh itu karena networking, karena memang jejaring yang dibuka oleh HIPMI. Akhirnya saya terpanggil untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon ketua umum BPP HIPMI. Karena memang waktu itu dari seluruh kader-kader HIPMI yang mumpuni, yang mempunyai batas syarat, karena kan kita di anggaran dasar anggaran rumah tangga harus 3 tahun, 1 periode pengurus inti di BPP. Jadi kan memang ada batasannya, jadi nggak semua orang bisa langsung masuk menjadi ketua umum BPP HIPMI. Gitu. Jadi memang terjaring betul beberapa kader-kader HIPMI terbaik yang bisa, yang salah satunya saya memenuhi syarat untuk bisa maju karena sudah pernah 1 periode jadi ketua umum HIPMI di daerah dan juga pernah menjadi 1 periode pengurus inti di BPP HIPMI. Nah, waktu itu saya terpanggil dan memang harus menjalankan ini sebagai niatan mewakafkan diri untuk membangun organisasi ini lebih baik lagi. Nah, walaupun ada tantangannya, karena di persyaratan calon ketua umum itu bersedia tinggal berdomisili di Jakarta. Sementara saya anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, ya tinggalnya di Medan ya. Ya akhirnya saya tanda tangan aja. Dan akhirnya memang saya buktikan setelah terpilih, saya komitmen dengan apa yang sudah saya bikin, akhirnya saya mengundurkan diri dari DPR. Karena mau pilih untuk di HIPMI. Di HIPMI. Bang, kalau melihat Bang ini kan sudah di HIPMI sudah puluhan tahun mungkin ya, puluhan tahun. Tantangan yang dihadapi oleh HIPMI di dunia bisnis saat ini dan juga ke depan ini seperti apa sih Bang kalau dilihat Bang? Kalau tantangan saat ini, HIPMI melihat bahwa memang keadaan dunia global kan sedang nggak baik-baik aja. Jadi memang kita secara adaptif harus menyesuaikan diri bagaimana menangkap peluang-peluang yang ada. Karena kita tahu bersama ekonomi kita, ekonomi Indonesia, growth-nya masih
masih apa namanya di 5%, gitu. Bagus, inflasi bisa terkendali dan juga neraca perdagangan surplus. Nah, ini memang harus dimanfaatkan. Walaupun ruangnya tidak terbuka sangat banyak, tapi memang semangatnya teman-teman HIPMI ini, semangatnya teman-teman pengusaha pejuang ini memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Gitu. Nah, tantangan yang ke depan ini bahkan lebih bahkan lebih kompleks lagi karena ini kan kita menghadapi bonus demografi. Jadi jumlah usia muda, jumlah usia produktif, yang notabene itu adalah teman-teman HIPMI yang mengisi ruang-ruang tersebut, itu akan lebih banyak. Jumlah usia produktif akan lebih banyak yang akan mengisi pos-pos kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian. Nah, pertanyaannya dari sisi profesi yang lain kan terbatas. Begitu jumlah anak muda banyak, cari pekerjaan di PNS, di BUMN, TNI Polri atau di mana itu kan skupnya terbatas. Artinya kita harus menyiapkan, HIPMI harus bertransformasi ke depan untuk menyiapkan pengusaha-pengusaha muda baru, pengusaha-pengusaha baru agar bisa lahir pengusaha dan perusahaan baru dan bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jadi jumlah usia produktif itu bisa menjadi bonus demografi, bukan menjadi beban demografi. Ini yang menjadi tantangan HIPMI ke depan. Nah, untuk itu ini harus didesain, nggak bisa serta-merta seperti itu, kejadian begitu aja. Nah, inilah yang kita siapkan, HIPMI akan bertransformasi, seluruh kader-kader yang ada, kita berikan tempat dan juga anak-anak muda khususnya kampus kita berikan ruang lewat HIPMI perguruan tinggi agar adaptif dan juga aware terhadap dunia usaha. Jadi teman-teman yang selesai dari kampus itu langsung mempunyai visi, mempunyai paradigma bahwa menjadi pengusaha. Itu untuk menghadapi tantangan bonus demografi 2030, jumlah usia produktif yang meningkat, dan juga ini akan menjawab Indonesia akan keluar dari middle income trap dan juga bisa menjadi negara maju di 2030-2045 dan bisa mencapai Indonesia Emas di 2045. Karena jumlah usia produktif ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita, kan syarat menjadi negara maju kan. Pendapatan per kapita kita yang sekarang $5.000 itu bisa menjadi $30.000, syaratnya ya lapangan pekerjaannya harus terbuka, ekosistem dunia usahanya juga ramah investasi, ya investor mudah masuk. Nah, ini kan hal-hal ini yang memang harus didesain bersama-sama dengan pemerintah. Jadi memang tantangan ke depan ini kita berharap tim ekonomi dari pemerintah juga teman-teman ataupun senior-senior kita yang memang capable, yang memang adaptif, aware terhadap perkembangan zaman ini. Untuk menjawab tantangan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bang Akbar terkait dengan bagaimana membentuk Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang meningkat, dengan lapangan pekerjaan yang banyak, tentu ini adalah akses perizinan untuk memulai usaha ini yang penting. Kalau dari HIPMI melihat bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pasca Pesta Demokrasi 2024 ini di bawah kepemimpinan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yang baru. Kalau kita melihat saat ini mungkin dari hasil, meskipun memang belum diumumkan, namun saat ini unggul pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau melihat di bawah kepemimpinan pasangan ini, Bang Akbar melihatnya seperti apa, Bang? Kondisi ekonomi ataupun peta ekonomi Indonesia selanjutnya? Ya, memang ini harapan dari masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia mayoritas menginginkan keberlanjutan. Artinya memang ini adalah jawaban dari keputusan dari masyarakat Indonesia. Jadi keberlanjutan ini menjadi penting karena memang apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini yang sudah bagus. Tadi akses perizinan, sekarang kan sudah bertransformasi menjadi digital, ada one single submission, OSS, yang mempermudah gitu, izin satu pintu yang tidak lagi. Nah, hal-hal ini kan harus dilanjutkan. Kemudahan, tadi saya sampaikan bahwa iklim investasi, harus ramah investasi, kepastian hukum. Nah, ini yang sekarang sudah dijalankan pemerintah, yang dibangun oleh pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, narasi keberlanjutan, yang akan melanjutkan ini. Nah, saya melihat potret ekonomi ke depan ini akan jauh lebih baik
Karena narasi keberlanjutan itu kan adalah melanjutkan program pemerintah dan membenahi apa yang kurang. Itu kan selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Narasi kita adalah keberlanjutan, melanjutkan apa yang sudah baik dan membenahi apa yang belum mencapai target. Gitu. Nah ini yang mungkin tinggal tadi saya sampaikan tim ekonominya. Tim ekonomi yang mampu mendeliver visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi secara narasi garis besarnya visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat bagus. Tinggal tim ekonomi yang mampu mendeliver program visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang luas. Artinya dari HIPMI memang optimis bahwa kepemimpinan atau kondisi ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru ini akan lebih baik dan menjawab tantangan dari HIPMI tadi. Ya, HIPMI sangat optimis Indonesia bisa menjadi negara maju dan bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 dengan melihat visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, narasi keberlanjutan, program-program yang kepada pro rakyat, program-program yang pro kepada UMKM, gitu kan. Backbone ekonomi kita kan sampai saat ini nggak bisa dipungkiri adalah UMKM. 61% dari PDB kita itu ditopang oleh UMKM. Jadi kita melihat, kebetulan saya bagian dari yang menyusun visi misi gitu, mengkampanyekan visi misi itu. Nah, ini memang program-program ekonomi yang pro rakyat, bahwa pemberdayaan UMKM, insentif, dan segala macam ini, stimulus-stimulus yang diberikan oleh visi misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memang betul-betul menyentuh kepada dunia usaha dan elemen yang paling rendah, artinya menyentuh UMKM. Jadi bukan hanya memprioritaskan korporasi, tapi elemen usaha yang paling rendah sampai yang paling mikro itu diberikan insentif. Jadi saya melihat ada angin segar yang akan kita dapatkan di pemerintahan yang baru ini. Apalagi ya saya nggak tahu tim ekonominya, tapi kalau tim intinya kan itu kan mentor-mentor saya semua. Saya yakin lah dengan nama-nama kaliber seperti Bang Dasko, ya kan, seperti teman-teman yang lain ada di dalam tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini mempunyai visi dan misi yang untuk sama untuk membangun Indonesia dan pro kepada rakyat Indonesia. Itu harapannya dan kita semua tentunya optimis. Ya, harus optimis. Bang, sebelum kita menutup perbincangan kita, Bang, mungkin ada tips dan trik nih dari Bang Akbar terkait pemuda, karena Indonesia ini kan ada di tangan pemuda, tapi mungkin banyak saat ini memang anak-anak muda atau Gen Z yang takut, ragu untuk memulai usaha, sehingga mereka lebih banyak untuk lulus kuliah, lulus sekolah, kemudian mencari kerja, sementara lapangan pekerjaan yang terbatas. Satu-satunya upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan adalah dengan usaha. Yeah. Apa Bang yang perlu dilakukan pemuda ataupun Gen Z ini untuk berani memulai berusaha, Bang? Yeah. Menurut pengalaman saya, teman-teman muda ini harus mempunyai mental sebagai pengusaha. Jadi pengusaha itu menurut saya mental. Jadi berani keluar dari comfort zone untuk mengambil risiko, karena nggak ada pelaut handal yang lahir dari ombak yang tenang. Jadi pelaut handal itu harus take a risk, harus berani ngambil risiko untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bagi diri kita sendiri. Jadi mental pengusaha harus ditanamkan dari sejak dini, teman-teman muda semuanya, untuk bisa berani mengambil risiko, berani memulai usaha. Dan dalam dunia usaha jatuh bangun itu biasa aja. Tapi yang pasti untuk memulai usaha, pilih mentor yang tepat. Yang pertama. Yang kedua, berani keluar dari comfort zone. Yang ketiga, tekun dan gigih dalam menjalankan usaha. Itu yang 3 prinsip yang harus dipahami dan harus dijalankan sebagai anak muda yang ingin sukses. Oke, terima kasih banyak Bang Akbar sudah hadir di Sinpo TV, sudah menyapa pemirsa Sinpo TV dan juga memberikan tadi tips dan trik. Satu hal tadi yang saya catat dari apa yang diucapkan Bang Akbar tadi, tidak ada pelaut handal yang lahir atau yang diciptakan dari ombak yang tenang. Jadi semuanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Mudah-mudahan pemuda-pemuda ini yang nantinya membawa Indonesia menuju ke Indonesia Emas. Terima kasih sekali lagi Bang Akbar. Dan sekian bincang spesial edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan. Saya Arif Rifai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.